Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Praktikum Sistem Operasi. Hari ini kita masuk ke pertemuan 9 yang membahas mengenai manajemen file. Tujuan daripada praktikum ini adalah setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan satu, mengetahui atribut file yang ada di Linux. Dua, mampu melakukan modifikasi izin akses file dengan menggunakan chmod. Tiga, mengetahui fungsi umesh dan dapat menggunakannya. Empat, dapat menggunakan SUID bit, GID bit, dan sticky bit sebagai bit khusus yang diterapkan untuk hak akses file. Materi hari ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah tipe file, yang kedua adalah atribut file, ketiga adalah izin akses file dengan menggunakan chmod, keempat adalah umesh, kemudian terakhir adalah mengenai special permission bit. Ada 3 bit yang akan dibahas, yaitu SUID bit, GUID bit, dan sticky bit. Untuk tipe file, kita bisa cek perintah ini dengan menggunakan perintah type seperti pada pertemuan pertama yang telah diterangkan sebelumnya. Jadi ada beberapa macam tipe file, yaitu kalau minus dia berarti adalah file biasa. Kalau D itu adalah directory. Kalau L itu adalah symbolic link. Kalau B itu adalah file block. Ini biasa digunakan pada hard disk. Jika tipe file di situ adalah C, berarti dia adalah karakter special file. Ini biasanya digunakan untuk keyboard, virtual terminal seperti TTY, mouse, ya. Biasanya ini untuk device input dan output yang ada di PC. Kemudian kalau S ini digunakan untuk socket, P ini digunakan untuk FIFO. Nah, bagaimana kita mengecek tipe file ini? Kita bisa gunakan perintah ls spasi minus L. Sebetulnya A di sini all, itu artinya dia menunjukkan juga hidden file ya. Jadi A itu sebenarnya nggak perlu ya, ls min L aja udah cukup. Ya. Kalau Anda nggak pengen menampilkan hidden file. Ya. Nah, kita lihat di sini sebelah paling kiri ini kita sebut sebagai tipe file. Jadi kalau minus di sini artinya apa? Dia adalah file biasa. Ya. Kemudian setelah itu berikutnya adalah izin aksesnya. Nah, izin akses ini ada 3, yaitu untuk user, untuk group, dan untuk other. Ya. Izin akses untuk tiap-tiap user tadi, yaitu baik user, group, ataupun other, itu terdiri dari 3, yaitu RWX, RWX, RWX. Read, write, dan execute. Kemudian diikuti oleh jumlah link atau jumlah file dalam direktori. Kemudian diikuti oleh siapa yang pemilik file tersebut. Kemudian diikuti oleh siapa grup pemilik daripada file tersebut. Kemudian berapa isi daripada file tersebut. Kemudian kapan file itu dibuat atau kapan terakhir kali dia diubah. Kemudian terakhir adalah nama file beserta path-nya. Ketika kita berbicara mengenai atribut file, di sini ada beberapa atribut yang harus kita kenal. Pertama adalah izin akses. Ini menentukan hak user terhadap file ini. Kemudian jumlah link menentukan jumlah link untuk file tersebut. Pemilik menentukan siapa pemilik file tersebut. Grup siapa yang memiliki file itu secara grup. Jumlah karakter itu menunjukkan ukuran file dalam byte. Waktu
pembentukan ini menentukan kapan file tersebut terakhir dimodifikasi, kemudian terakhir adalah nama file. Nama file ini biasanya diberikan lengkap bersama path-nya. Nah, untuk izin akses dibagi menjadi 3, yaitu owner, group, dan other. Tiap-tiap peran di sini memiliki 3 hak, yaitu read, write, dan execute. Perhatikan bahwa hak RWX pada file dan direktori sedikit berbeda. R pada file digunakan untuk membaca. Hak write pada file digunakan untuk izin untuk membuat atau mengubah file. Kemudian HX atau execute digunakan untuk izin untuk menjalankan program. Sedangkan pada direktori, hak read di sini adalah hak untuk membaca daftar file dalam direktori tersebut. Sementara hak write adalah izin untuk mengubah atau membuat file di direktori tersebut. Kemudian hak execute ini adalah hak untuk masuk ke direktori. Biasanya kita gunakan perintah cd untuk masuk ke direktori. Nah, yang mana yang user, yang mana yang group, yang mana yang other. Jadi kalau kita lihat di sini setelah tipe file, ya, di situ RWX pertama itu ditujukan untuk user, RWX kedua untuk group, RWX ketiga untuk other. Bagaimana kita mengubah hak akses file tersebut atau izin aksesnya? Kita bisa gunakan perintah chmod. Pemakaiannya adalah chmod diikuti oleh UGOA. U untuk user, G untuk group, O untuk others, dan A ini berlaku untuk semua atau user, group, dan others. Anda juga bisa menggunakan tanda sama dengan plus minus. Kemudian diikuti izin aksesnya apa? Read, write, atau execute. Perlu contoh nggak ya? Oke, saya tunjukkan. Oke, saya bikin file namanya touch.h2. Kalau kita mau melihat hak aksesnya, kita bisa lihat dengan perintah h2. Hak dasar file kalau kita lihat ini adalah 666. 644, di mana R nilainya 4, W nilainya 2. X nilainya 1. Jadi kalau kita lihat di sini, RW yang pertama adalah 6. Kemudian untuk grup di sini 4 karena hanya R. Kemudian untuk other di sini hanya R, artinya 4. Berarti apa yang kita lakukan di sini? Misalkan kita mau mengubah hak aksesnya menjadi semua adalah execute. Ya. Misalkan di situ chmod sama dengan all sama dengan x h2. Jadi kalau kita lihat di sini semua berubah menjadi x. Perhatikan bahwa di sini user ownership-nya adalah Fitri, group ownership-nya adalah Fitri. Artinya apa? Artinya saya sebagai Fitri hanya punya hak execute. Ya, tapi nggak bisa melakukan hal yang lain. Ya. Kemudian untuk group di sini haknya execute, untuk other di sini haknya juga execute. Ya. Misalkan saya login sebagai
Gini aja, kita bikin dulu filenya, kita buka dulu, kita kasih hak akses read dan execute ya. Sebelumnya kita kasih user sebagai dapat melakukan read, write, dan execute. Kalau kita mau kemudian kalau kita mau mengurangi hak akses execute di user Fitri, saya bisa hak execute di user Fitri, kemudian di grup Fitri, maka saya bisa lakukan seperti ini. User dikurangi X, other dikurangi X. Nah, kita mengurangi. Atau sebenarnya saya bisa nulis aja semua U sama dengan O sama U sama dengan O. Nggak bisa. Biar satu-satu. Nah, misalkan kita mau menggunakan hak akses, menambahkan hak akses write ke other. Nah, other udah punya hak akses write. Sekarang kita buka, kita bikin aja, kita isi filenya, terus kemudian saya login sebagai user lain. Ya. Di situ haknya hanya write. Oke, sebentar. Saya masuk sebagai, saya isi dulu filenya. Nah, kok touch sih? Cut bikin. Kok cut? Nano. Ya, tes. Ya, kalau kita mau lihat. Nah, di sini hak aksesnya adalah RW, X, dan W. Jadi kalau misalnya saya login sebagai apa ya passwordnya ya. Sekarang saya akan coba, karena hak aksesnya hanya write, saya coba akan lakukan cut sebagai ya. Permission deny. Kenapa? Karena hak akses buat dia itu hanya write ya. Sekarang saya akan coba dia juga nggak bisa merealkan rename ya. Tapi misalkan saya mengubah isi file, bisa nggak? Ya, coba kita nggak bisa lihat isinya.
kecuali kalau kita masuk sebagai Fitri. Nah, dia bisa nambah di situ, ya, walaupun dia nggak bisa baca, ya. Read, write, kemudian execute, ya. Nah, execute kita harus bikin bikin jadi file. Kemudian misalkan saya bikin hak akses untuk directory, kemudian di situ kita lihat hak akses daripada testing. Di situ ada dua file, haknya adalah read, nggak ada untuk other, dia cuma read aja. Misalkan sekarang saya akan login sebagai user, ya. Saya akan coba masuk ke directory testing. Dia punya hak read, ya. Ini kembali lagi, kalau dia nggak akan bisa bikin file karena dia nggak punya hak untuk melakukan write. Misalkan di sini Yaya mau nambah file di bawah testing. Nggak bisa karena dia nggak bisa, karena dia hanya punya hak, karena dia tergolong, dia menggunakan hak other, ya. Dia cuma bisa hak di sini hak untuk read. Sebetulnya sih lebih aman kalau kita masuk lewat ini mengenai chmod dan hak akses. Jadi kita bisa gunakan user, group, other, all. Sementara ada 3 izin aset yang bisa diberikan, yaitu RWX, R untuk read, kemudian W write, kemudian X adalah execute. Nah, mengenai CHON dan CHGRP. CHON dan CHGRP ini keduanya digunakan untuk mengubah ownership daripada file. Ya, kalau CHGRP digunakan untuk ownership daripada grup, sementara CHON itu adalah ownership untuk user dan grup. Contohnya adalah formatnya CHON new user diikuti oleh file name atau directory. Ya, contohnya di sini saya mengubah ownership daripada
file name-nya PPTOS menjadi milik daripada Fitri. Kita coba aja langsung. Saya di Yaya. Ya. Saya akan bikin, saya nggak punya hak akses di sini, di directory ini. Berarti gini aja, saya akan masuk sebagai root. Ya, di sini saya akan buat suatu file dan directory. Kalau kita mau lihat semua, jadi kita lihat di situ hak aksesnya adalah miliknya root ya. Kemudian di sini saya akan pindah ownership-nya menjadi miliknya Fitri. Perhatikan bahwa ownernya adalah root ya. Jadi yang bisa ngubah itu ya hanya ownernya. Jadi kalau misalnya saya buat file yang namanya, katakan lebih mudah kalau saya coba su Fitri aja ya. Ya, di sini saya akan bikin file testing. Nah, di sini kita akan coba, kalau kita lihat, nah kita lihat ini pemiliknya adalah Fitri ya. Kita ubah itu pemiliknya adalah Yaya. Ownernya dulu, baru kemudian filenya. Nah, perhatikan ternyata walaupun saya sebagai Fitri, saya tetap nggak bisa melakukan itu ya. Karena kenapa? Karena di sini yang bisa mengubah ownership daripada file itu hanya root. Ya, berarti saya harus masuk sebagai root untuk mengubah ownership daripada Yaya. Dari Fitri menjadi Yaya.
Nah, ini ownership-nya masih adalah Fitri. Gimana kalau saya mau mengganti ownership apa namanya menjadi Yaya semua? Apakah hanya user ownership aja dengan CH-own? Ya. Nah, di sini kita bisa gunakan perintah ini, di mana kita gunakan tanda titik 2. Kita kembali, kita masukkan aja tadi ya, ya. Grupnya adalah ya juga, namanya adalah testing 3, directory testing 3. Coba kita lakukan. Nah, ini udah berubah menjadi ya semua. Kalau misalnya kita mau mengubah yang satu menjadi Fitri aja, ya dan itu kemudian Fitri, kita bisa juga lakukan seperti ini. Ya. Kemudian kita masuk ke CHGRP. Jadi kalau CHGRP itu hanya digunakan untuk mengubah group ownership dari suatu file. Misalkan di sini saya tambahkan grup baru. Ya, sudah tercipta. Kalau mau lihat kita bisa cek di etc group. Nah, ini sudah ada grup baru dengan grup ID 1005. Kemudian sekarang saya akan ubah ownership dari oh ya tadi kita masuk ke testing 3 ya. Nah, perhatikan walaupun kita ubah hak akses direktorinya, tapi hak file yang di dalam ini masih sama, ya. Jadi di sini usernya tetap Fitri, grupnya juga tetap Fitri. Nah, misalkan di sini kita mau ubah hak akses direktori, hak akses grupnya menjadi dosen OS. Diikuti oleh grup baru. Satunya juga. Nah, kita bisa lihat di sini aksesnya berubah dari grupnya dari Fitri menjadi dosen OS. Nah, kita masuk ke materi berikutnya. Jadi gampang ya di sini. Jadi yang bisa melakukan CHGRP atau CHOWN itu hanya root, ya. User biasa nggak bisa walaupun dia yang punya file tersebut. Nah, CHOWN digunakan untuk mengubah hak akses grup, hak akses user ownership dan group ownership daripada file. Sementara CHGRP hanya digunakan untuk mengubah group ownership daripada file. Nah, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu mengenai izin akses file dan UMAS. Nah, pada dasarnya ketika kita buat file, itu hak akses dasarnya adalah 644 ya. Hak akses, perhatikan ya, ketika saya pertama kali bikin file, itu hak aksesnya adalah 644. Ketika direktori dibuat, itu hak aksesnya 755. Maksudnya apa? Misalkan di sini
Ya, saya bikin file, saya bikin directory. Di dalamnya ada file testing. Ya, kalau kita lihat akses daripada file, nah ini adalah 755 ya. 755 itu dari mana? RWX pertama 7, RX berikutnya adalah 5, kemudian RX terakhir adalah 5. Kemudian bagaimana dengan di dalamnya kalau ada testing, file yang di dalamnya. Nah, kalau di sini kita lihat di sini hak akses filenya adalah 7 file atau directory ini. Oh, directory. Touch. Ya, nah di sini kita lihat bahwa di sini kalau hak akses hak akses file adalah 644 ketika dia pertama kali dibuat, sementara untuk directory adalah 755. Nah, padahal kalau kita ngomong mengenai Linux, di sini hak akses dasar file itu adalah 666. Ya, sementara untuk hak akses dasar daripada directory adalah 777. Ini udah tertanam di kernelnya ya. Kemudian nilai UMAS-nya adalah 022. Kita nggak bisa memperlihatkan hak dasar file ataupun hak dasar akses directory. Ya. Yang bisa saya tunjukkan hanya UMAS. Nah ini, kok 4 bit Bu? Ya ini nanti special permission yang pertama ini. Yang kita baca hanya 3 yang terakhir ini aja. Ya, jadi saya ingatkan lagi hak akses dasar file itu adalah 666. Hak akses dasar directory adalah 777. Nilai UMAS adalah 022. Hak akses ketika file itu pertama kali dibuat adalah 644. Hak akses ketika directory dibuat itu adalah 755. Dan kalau kalian jeli, di situ kalian akan melihat bahwa hak dasar file kan 644 dikurangi dengan nilai UMAS, kita dapatkan 666 dikurangi 022 adalah 644. 777 dikurangi dengan 022 adalah 755. Nah, jadi apa nilai UMAS itu? Jadi UMAS ini ditugaskan untuk mengeset hak akses file atau directory ketika file tersebut pertama kali dibuat pada Ubuntu ataupun ini Debian. Di sini nilai UMAS defaultnya adalah 022. 022 artinya apa? Artinya user 0 artinya user dapat melakukan read, write, dan execute. Ya, 0 yang pertama ini. 2 di sini artinya bahwa grup hanya mampu melakukan read dan execute saja. Ya. Sementara untuk other, dia juga hanya bisa melakukan read dan execute. Nah, ini kaitannya dengan apa? Ya. Nah, untuk nilai UMAS 4 berarti apa? Berarti dia dapat melakukan write dan execute. Untuk nilai UMAS 5 berarti dia hanya bisa melakukan write. 6 berarti dia hanya bisa melakukan execute. 7 berarti dia tidak punya permission. Jadi kalau nilai MAS-nya adalah 077 berarti user ownership-nya dia bisa melakukan read, write, dan execute. Grupnya nggak punya permisi, other juga nggak punya permisi. Kenapa begitu?
Ya. Kalau ini kebalikan dari CH-mod ya. Kalau CH-mod 7 itu bisa read, write, dan execute. Ya. Tapi kalau nilai UMass-nya 7 berarti dia nggak punya permisi sama sekali. Jadi kalau kita semakin kecil nilai UMass-nya, berarti permission-nya semakin banyak. Sebaliknya, semakin tinggi nilai UMass-nya, berarti dia nggak punya permisi. Jadi nilai minimal adalah 0, nilai maksimal adalah 7. Perhatikan bahwa read, write, dan execute kalau dijumlah semua adalah 7. Nah, bagaimana kita menghitung hak izin akses file dengan menggunakan UMass? Jadi di sini misalnya nilai UMass-nya adalah 033. Kita ubah dulu menjadi biner, yaitu 0 jadi 3 bit ya, 3 bit biner. 0 menjadi 000, 3 menjadi 011, 3 menjadi 011. Lakukan operasi NOT. Jadi di sini 000 menjadi 111, 011 menjadi 100, 011 menjadi 100, atau kalau kita tulis adalah 744. Kemudian karena ini file, maka kita akan operasikan dengan menggunakan N dengan hak akses dasar daripada file, yaitu 666. Ya, kalau hak akses dasar daripada direktori adalah 777. Jadi kita N-kan di sini. 744 di N-kan dengan 666. Nah, di sini 0 di N-kan dengan 00, 0 di N-kan dengan 10, 1 di N-kan dengan 11, 0 di N-kan dengan 0 adalah 0, 0 di N-kan dengan 1 adalah 0, 1 di N-kan dengan 1 adalah 1, dan seterusnya. Sampai bit yang paling depan. Anda bisa melakukan dari depan atau dari belakang, nggak masalah. Yang penting jumlah bitnya sama, yaitu 9 bit. Ya. Nah, setelah kita N-kan, kita dapatkan nilai seperti ini. 110, 10, 10 adalah 644. Maka akibatnya apa? Ketika kita menetapkan UMass-nya adalah 033, maka hak akses file adalah 644. Coba kita cek. Ini kan UMass-nya, ini yang bisa melakukan UMass hanya root ya. Nah, di sini saya buat file. Nah, di sini tadi file yang saya bikin adalah file 1. Ya. Di sini kita lihat bahwa hak aksesnya adalah 644 RW RR. Kalau misalkan saya kasih UMass-nya, kita balikkan. Ya. Jadi apa fungsi UMass di sini? Jadi UMass di sini menentukan kalau Anda bikin file tuh hak aksesnya apa. Kita coba yang kedua, pada soal yang kedua. Kalau misalnya UMass-nya adalah 134, kita lakukan hal yang sama, kita ubah menjadi 3 bit biner untuk tiap digit ini kan user, ini kan other, ini adalah untuk grup. Ya, berarti kita jadikan 3 bit ini biner 001, 011, dan 100. Kemudian kita notekan 110, 100, 011, berarti berapa? 6, 4, 3. Kemudian setelah itu kita lakukan operasi N dengan 666, karena ini adalah hak akses file ya. Hak akses dasar file kan 666. Kita N kan.
kita dapatkan hak akses file adalah 642. Coba kita tes di sini. 134 ya. Ya, nah ini hak aksesnya adalah 642. Ya. Sama seperti hasil hitungan kita yang ada di sini. Kita coba terakhir satu lagi yaitu nilai UMAS 022. Nah, ini kalau kita bikin di sini kalau kita hitung, jadi balik ke ini kan tadi kan awalnya 022 ya. Berarti dia nanti adalah 644. Nah, kita lihat ini adalah 644. Ya. Nah, bagaimana dengan direktori? Maaf. Jadi untuk direktori, ya misalkan saya punya nilai UMAS 033, cara hitungnya sebetulnya sama. Yang membedakan adalah hak aksesnya. Kalau tadi 666, maka hak akses direktori kan akses dasar direktori adalah 777. Nah, kita dapatkan di situ 744. Ya. Sebetulnya kita nggak perlu menghitung seperti ini. Kenapa? Karena lebih singkat kalau kita lakukan 777 dikurangi 033 adalah 744. Coba kita lihat di sini. Ya. Nah, ini adalah ini hak akses daripada dari dir 033 adalah 755. Ya. Kita kembalikan UMAS-nya menjadi 022. Kemudian kita coba bikin direktori baru. Nah, kita lihat di situ saya adalah 755. Oke, ini mengenai UMAS. Bagaimana dengan kaitannya UMAS dengan level daripada sekuritas? Jadi semakin kecil, semakin besar nilai UMAS-nya, berarti permission-nya semakin sedikit ya. Jadi kalau nilai UMAS value standar kita adalah 022. Di situ security levelnya adalah permisif. Karena kita punya 022 nilai UMAS-nya, maka direktorinya permisinya adalah 755. Kemudian
Untuk UMesh 026 berarti di situ permission directory-nya adalah 751 dan seterusnya. Nah, semakin besar nilai UMesh-nya, security level-nya juga semakin ketat. Ya, sementara kalau semakin kecil nilai UMesh-nya, nilai sekuritasnya, level sekuritasnya semakin permisif. Nah, pada bab terakhir di sini saya akan membahas mengenai special permission bit. Jadi kalau SUID itu 4, GUID itu 2, sticky bit itu 1. Nah, di mana special permission bit itu dilakukan? Jadi kita biasa berikan itu pada, jadi kalau biasanya kan cuma ada 3. User, group, dan other. 3 bit aja kan ya. Tapi sebetulnya seringkali itu kalau kalian lihat seperti tadi waktu saya melakukan UMesh itu kan ada 4 bit. Berarti apa bit pertama di situ? Bit pertama itu adalah special permission bit. Itu bisa SUID, bisa GUID, atau bisa sticky bit. Baik ketiga-tiga bit ini, ya, special permission bit ini bisa berlaku untuk directory atau file. Kalau kita gunakan, misalkan di sini ya, ini ada 4 hak aksesnya. Yang di sini ini adalah user, group, sama other. Nah, yang di depan ini adalah special permission bit. Ya. Biasanya kalau 0755 itu nolnya dihilangkan, berarti cuma 755. Artinya apa? Special permission bitnya di set 0. Ya. Kalau misalnya kita ngeset sticky bit, berarti di situ 1, maaf. Kalau kita ngeset GID bit, maka di situ adalah 2. SUID bit berarti di situ adalah 4. Ya. Jadi bit pertama kalau itu adalah 4 bit dari izin akses daripada file. SUID itu disebut juga sebagai super user ID bit, diberikan kepada executable file. Ketika diberikan pada executable, maka proses atau user yang bukan user ataupun group ownership dari file dapat diberi hak untuk menjalankan file tersebut. Contohnya apa? Contohnya adalah perintah usr bin passwd. Ini untuk perintah yang digunakan untuk mengganti password. Ya. Nah, di sini yang menjadi user ownership-nya adalah root, sementara group ownership-nya adalah sys, ya, itu sistem ya. Nah, gimana kita tahu kalau SUID itu diterapkan? Perhatikan di sini ada S di sini. S ini menunjukkan bahwa dia memberikan SUID bit. Dengan hak akses SUID, maka user dapat mengganti sendiri passwordnya walaupun hak akses USR bin passwd adalah milik root. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa SUID ini melemahkan, maksudnya memberikan hak selain yang ada di grup dan di user ownership ataupun group ownership, ya. Atau other. Caranya menambahkan yaitu kita tambahkan U plus S diikuti oleh nama file. Atau kita juga bisa tambahkan 4, kemudian izin aksesnya apa, kemudian diikuti oleh nama file. Nah, kalau itu coba kita lakukan aja. Misalkan di sini saya punya direktori 022, 033, filenya juga ada banyak di sini. Misalkan file 1 mau saya kasih SUID bit, maka saya cukup melakukan chmod U plus S. Ya, diikuti oleh nama filenya. Ya.
Kalau kita mau melihat ls-l file 1, bagaimana hak aksesnya? Nah, ini. Kalau misalnya S-nya di sini ini besar, ya berarti ini adalah hak akses file. Ya. Coba kita ubah yang ini kita kasih ke directory. Ya. Nah, kalau ini adalah directory, maka di sini S-nya adalah kecil. Ya. Ini perbedaannya ya kalau penerapannya pada file atau directory. Nah, perhatikan di sini ini kan SUID kan user ya. Berarti dia ditaruh di 3 pada bit yang depan ini. Ya, ini kan untuk group, ini kan untuk other. Karena ini SUID, maka dia diletakkan di yang pertama. Kalau misalnya saya tambahkan hak akses X di situ gimana? Katakan di ya, nggak kelihatan ya di sini. Ya, karena tempatnya RWX ini dipakai oleh S ya. Kalau misalnya saya hilangkan nah ini kalau saya hilangkan hak aksesnya, jadi kalau S besar di sini menyatakan bahwa dia nggak punya hak akses execute, tapi kalau dia kecil dia berarti dia punya hak akses execute. Ya. Nah, kita juga bisa pakai angka. Misalkan di situ katakan saya kasih aja ke file 134, di situ hak aksesnya 542. 542 berarti kalau misalnya saya nggak mau ubah ya berarti chmod 5542 ditambah 4 di depannya. Kemudian diikuti oleh katakan tadi apa tadi 542 file 134 ya. File 134. Ya. Kemudian yang ketiga adalah GUID bit atau supergroup ID bit. Jadi di sini kita memberikan hak permisi sebagai grup dengan tujuan untuk memudahkan sharing daripada file atau directory. Contohnya adalah kita tambahkan kalau tadi U-nya ditambah S, maka di sini grupnya ditambah S. Atau kita bisa gunakan tambahkan angka 2 di depan hak aksesnya. Ya. Misalkan ini ya. Saya mau tambahkan hak akses G GUID bit pada file 0
22. File 022. Ini kalau kita mau lihat di sini, nah ini kita tambahkan apa namanya, hak akses SGID-bit ke file 22. Jadi ini kalau tadi ini di SUID-bit di sini, ini grup GUID-bit di sini. Ya. Atau misalkan di situ katakan ada mana yang mau diganti lagi, fileku ya. Pakai chmod. Itu 644. Maaf, salah ya, tadi bukan apa namanya, 4 ya, 2 ini harusnya. Chmod berarti kita kurangi aja. Atau ganti file lain aja yang belum, file kosong, coba. Kita lihat aja. Kita bikin file baru aja, file test 5 ya. Oh ya ampun, touch ya. Di sini kita tambahkan ya, kalau yang namanya GUID-bit itu nambahnya 2, berarti kalau ini kan 644 ya, berarti kita tambahkan aja 2 644 tes 5. Ini kita lihat di sini ya. Misalkan saya tambahkan hak akses execute, S-nya jadi kecil. Jadi kalau S besar itu menunjukkan bahwa dia nggak punya hak execute, karena yang dipakai sama dia itu tempatnya adalah tempat execute ya. Tapi kalau kita tambahkan execute di situ, dia akan menjadi S kecil. Nah, yang terakhir adalah sticky bit. Jadi kalau SUID bit itu tempatnya adalah di user. Kalau GUID bit itu tempatnya di group. Karena kalau SUID bit karena dia user nilainya 4, GUID bit kalau karena dia di group nilainya 2, sticky bit karena dia di other nilainya 1. Nah, sticky bit ini digunakan untuk directory. Jika suatu directory menggunakan sticky bit, maka file dalam directory tersebut jika dia hendak dihapus, maka dia akan gagal, karena yang dapat menghapus file dan directory tersebut hanya root dan owner dari file tersebut. Nah, ini sangat berguna jika Anda menggunakan directory yang di-share ke public. Ya. Juga misalkan kita coba aja, kita bikin apa namanya, directory baru.
Jangan taruh, coba kita gunakan user biasa aja. Ya, kalau kita lihat di sini hak aksesnya adalah 755. Kita kasih dia sebagai sticky bit. Bisa nggak kita sebagai user biasa ngasih sticky bit? Tadi kita masuk sebagai root ya. Ini berarti other plus t test sticky. Coba kita lihat. Nah, bisa kita sebagai Fitri ngasih sticky bit di sini. Nah, misalkan di sini katakan saya mau kasih file. Touch di dalam test sticky. Namanya sticky. Ya. Kemudian kita akan coba lakukan, kita login sebagai user lain. Kemudian saya akan menghapus test sticky tadi. Saya sebagai Yaya. Oke, tes. Saya bisa melihat apa yang ada di sini. Kemudian saya akan coba menghapus. Coba saya lihat. Oh ya, ini belum ada sticky-nya ya. Coba kita lihat apa memang harus file yang di dalam harus kasih sticky enggak. Ya, permission denied. Ya. Coba misalkan di sini saya login sebagai Fitri, saya kasih iya hak untuk menghapus file itu. Jadi saya kasih write. Ya. Bisa nggak? Ya kalau ini jelas nggak bisa ya, karena dia kan cuma bisa melakukan read ya. Ya, walaupun saya kasih hak akses right, ya, dia tetap permission denied karena kita gunakan sticky bit untuk saya terapkan sticky bit pada direktori test sticky-nya. Ini file di dalamnya nggak saya kasih sticky bit ya, cuma direktorinya aja. Oke, ini ini saja mengenai praktikum 9. Semoga bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.